itu ada kakak tingkat saya terpapar COVID. Terus beliaunya sekarang udah wafat. Salam inspirasi, salam sehat, salam BBM. Bincang bareng Memo. Jangan lupa prokes, ya. Jaga kesehatan Anda. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kali ini saya mencoba menghadirkan yang sesuatu yang berbeda, yang mungkin orang ingin terjun ke sana harus berpikir 10-200 kali. Kayak apa sih? Kita langsung nemunya beliaunya nih. Masih muda loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, namanya siapa ini? Nama saya Salsabila Zada Arafi, biasa dipanggil Salsa. Salsa. Waduh. Ini saat ini kan di masa pandemi, Mbak Salsa. Ya. Nah, ini kan Anda mungkin dari ribuan se-Indonesia yang boleh dikatakan saat ini menjadi salah satu pahlawan, ya, tanpa jasa. Nah, beliau adalah relawan, ya. Kalau boleh di apa ya? Kalau di saat ini di Kediri, di mana ini? Kalau saya, karena kan saya dan teman-teman memang diminta dari kampus ya Pak. Diminta dari kampus, dan kampus itu diminta dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Untuk penugasan itu, jadi kami itu punya tim relawan. Terus semisal pelayanan kesehatan mana yang membutuhkan tenaga relawan, maka yang bisa bertugas diarahkan ke sana. Nah, tapi yang untuk dari Dinkesnya itu diutamakan minta di puskesmas se-Kota Kediri. Nah, tapi selain dari puskesmas itu, kami itu juga banyak di tempat-tempat pelayanan kesehatan lain yang membutuhkan tenaga relawan vaksin. Misalnya rumah sakit DKT, Rumah Sakit Angkatan Darat itu. Terus kemarin juga rumah sakit IIK sendiri, Rumah Sakit Gigi dan Mulut IIK sendiri, dan juga dari Polres Kota Kediri itu juga, Bayangkara, Res Bayangkara itu juga minta. Itu gak minta juga ya? Iya, juga minta. Nah, sebenarnya basicnya daripada Mbak Salsa sekarang kuliah di IIK. Kuliah di IIK. Ngambil jurusan kedokteran gigi. Kedokteran gigi. S1. Jadi semester berapa nih? Insya Allah naik ketiga. Naik ketiga berarti ya baru. Siap. Masih baru. Tahap awal ya. Siap. Tapi kadang-kadang ada yang menarik nih Mbak Salsa. Jadi saya bilang menarik begini. Orang untuk menjadi seorang relawan itu kan ada harus hati yang paling dalam nih. Siap. Ya kan, betul kan? Bener. Tapi kok kenapa gitu loh? Padahal orang saat ini, mohon maaf ya, apalagi pada masa-masa pandemi begini, kita tahu namanya corona saja udah takutnya bukan main ya. Bener. Nah, ini gimana ini? Kok bisa akhirnya kok bisa? Kalau dibilang takut, siapa yang nggak takut? Ya kan Pak? Bener-bener nggak takut. Iya. Apalagi orang tua tuh sebenarnya awalnya tuh kayak gak usah gabung virus sana sini, orang nggak ketemu, siapa tahu ada OTG dan lain-lain. Pokoknya seperti itu, orang tua parno gitu kan. Terus akhirnya saya ngomong gini, lah nanti juga kerja Salsa bakalan kayak gini loh Pak gitu loh. Artinya apa ya? Kalau nggak kita siapa lagi gitu loh. Maksudnya kan nakes aja sekarang hampir 50%, malah sudah 50% itu pada tumbang gitu loh, ngurusin untuk yang di pelayanan rumah sakit sendiri. Terus kalau mereka double sama kegiatan vaksinasi ini, kalau nggak dibantu relawan, terus siapa lagi kalau nggak kami? Calon tenaga kesehatan. Jujur aja, kalau saya menjadi orang tua juga mungkin berpikir jujur aja. Tapi setelah diyakinkan ya orang tua kayak, ya wes ya hati-hati, ya udah hati-hati gitu. Yang penting prokes, terus ya seperti biasa seperti orang tua yang lain. Gitu. Tapi pada waktu itu ya? Perlu waktu berapa waktu atau hari, bulan atau gimana? Akhirnya memutuskan meyakinkan itu orang tua. Iya. Meyakinkan orang tua kan seminggu sebelumnya tuh kan diumumkan mau relawan. Itu seminggu juga saya meyakinkan, kayak setiap hari kan memang orang tua video call kan jauh ya. Jadi video call kayak kamu tetap mau ikut relawan, setelah ditanya gitu. Gak usah setelah gitu terus wis tak jelasin tak gitu loh maksudnya. Ya resiko, misalnya mah takut resiko, ya wes kayak gini. Semisalnya nanti Salsa capek, Salsa istirahat selang-seling gantian sama teman-teman yang lain, gimana gitu. Saya kasih pilihan gitu akhirnya. Saya jadi Salsa nggak memaksain gitu loh maksudnya gitu. Terus kata mama, bener lo ya. Gitu. Ya beneran toh, capek ya kenapa juga harus nugas gitu. Apalagi berita pada waktu center sekali, banyak tumbangnya
nakes-nakes kan ya? Iya bener. Kayak itu juga waktu kami briefing sebelum kegiatan vaksinasi kan ada briefing tuh Pak ya. Itu dari pihak rumah sakit tuh pasti menjelaskan gini, terima kasih atas bantuannya, soalnya kita ini tenaga kesehatan juga udah pada bertumbangan 50% atas Mbak dan Mas ini kegiatan apa sukarelanya, terima kasih banyak sampai kayak gitu tuh yang kami udah seneng, maksudnya kalau mereka sudah terima kasih tuh sudah seneng gitu loh. Tapi yang mendasari Mbak Salsa saya anggap sebagai wakil dari teman-teman lah ya. siap. Itu apa yang mendasari kok akhirnya memutuskan menjadi seorang relawan ini? Karena saya pengen itu apakah karena memang ya kita kok dibutuhkan orang lain tuh rasanya gimana tuh seneng. Oh ya. Iya, Ada kan? kepuasan tersendiri. Iya benar Ya. nggak perlu ngasih apa juga kayak udah misalnya kayak saya kan bagian screening ya Pak, misalnya habis tensi makasih ya Mbak itu ya sudah seneng. Sudah ada satu gitu aja gitu ya. gitu Aduh. udah seneng digituin aja. Nah, ini kan ada suka Terus kan, dukanya ini ya dalam proses pada menjadi seorang relawan nih. Siap. Itu dari mulai Anda mendaftar, mungkin ada briefing juga dan mungkin ada training atau tidak saya juga nggak tahu ya. Ya. Itu membentuk berapa waktu itu? 1 bulan mungkin? Trainingnya selama training gitu tak Pak? Ada nggak training itu? Ada trainingnya tuh ada. Itu trainingnya paling bentar aja Pak karena memang nggak begitu anu ya kan secara basic sudah menguasai basic kan? sudah beberapa teman saya dan teman-teman juga sudah kan di kesehatan paling cuma tensi. Kalau untuk bagian injeksi suntik itu belum boleh karena bukan kredibilitas kami gitu. Itu biasanya dosen yang sudah memang di bidangnya yang memang sudah perawat. Itu baru. Tapi kan yang kurang ini tenaga screening dan tenaga input data. Nah, jadi itu nggak terlalu susah. Maksudnya satu briefing sekalian trainingnya itu. Ya. Jadi tapi, sebelum mulai di briefing dulu. Sebenarnya yang kalau kita ngobrol-ngobrol dengan yang masalah screening dan sebagainya itu paling lama lah. Minimal kita iya. Ya kan? Tensi itu. Nunggu. Kontaknya kan hampir 1 menit 3 menit lebih lah ya. Iya benar. Ya kan? Ini cukup potensi. Nggak takut ya? Itu tadi APD level 2 terus pulang ke kos. Saya kan di kos-kosan juga kan. Pulang ke kos yang ngedesinfeksi dulu sebelum masuk kos. Terus ya bersihin meja mau gimana lagi Pak. Ya. Nah sekarang kan gini, dari proses yang tadi hampir 1 bulan ya mungkin ya. Ya. Ini masih terus menjadi relawan atau sudah ada pergantian sekarang? Kalau pergantian itu gimana bilangnya, kan ada kan kayaknya udah 1 bulan lebih berjalan ya Pak ya. Jadi selama 1 bulan lebih ini sebenarnya ini masa libur kami, libur semesteran ini, pada libur semesteran. Terus pas juga diminta dari Dinkes itu tadi untuk kegiatan relawan. Nah, terus untuk pergantian rolling itu ada karena ada beberapa yang sudah mulai masuk perkuliahannya sudah mulai berjalan gitu loh, kegiatan perkuliahan sudah mulai berjalan, jadi yang nggak bisa digantiin terus open recruitment lagi untuk yang relawan itu yang jadi gitu seperti itu. Kayak saya nih saya kan mau pulang, nah jadi ada teman yang gantiin juga gitu, terus mereka juga kayak gantian dong mau juga nugas di situ, ya udah silakan saya gituin juga. Berarti kan intinya ternyata banyak yang ingin juga menjadi relawan ya. Banyak. Dulu kan juga perekrutan itu kan sebenarnya kan dari IIK tuh minta ayo siapa yang mau ngisi link gitu lagi link pendaftaran. Sudah ngisi link terus diumumkan tuh tiap-tiap prodi gitu kan, tiap-tiap program studi. Ada beberapa yang nggak masuk, terus katanya itu kuotanya hanya 200, ternyata dibatasi kuotanya. Nah, dari 200 itu ada yang nggak bisa berguguran gitu Pak. Entah ada yang mau skripsian, ada yang mau masuk lagi perkuliahan, akhirnya yang dibuka lagi pendaftaran. Jadi bisa dibilang rolling juga. Tapi juga saya jujur aja sampai sekarang kok berani ya, kenapa ya? Apalagi kita aja orang umum takut. Iya benar. Ternyata juga salah satu faktor ada di hati memang pengen membantu dan faktor-faktor yang lain mungkin juga sebagai bentuk aplikasi daripada apa nanti juga berbakti di masyarakat ya, kan banyak faktornya. Nah selama dalam proses Anda menjadi relawan ini ya, sejauh mana yang menjadi titik balik yang bisa menyentuh mungkin dalam proses Anda melakukan relawan itu selama ini ada nggak? Mungkin waktu
cuman satu anggota saya ya Pak ya. Satu tempat penugasan itu saya tim vaksinasi, tapi dia tim swab. Tapi lokasi kami itu sebelahan gini loh Pak, biliknya sebelahan gitu loh. Di Puskesmas Pesantren 1 itu ada kakak tingkat saya terpapar COVID. Terus beliaunya sekarang udah wafat. Ya. Oke, kita sedikit bercerita ya, kita sebagai mengenang sama beliau. Okay. Artinya itu juga menghentakkan bagi kami media, artinya media bahwa Satu ternyata Kediri. juga ya hampir mungkin ya nasional juga, artinya seorang relawan meninggal dunia dalam proses bekerja. Padahal mungkin bisa cerita enggak pada waktu proses itu dia sebelum meninggal bagaimana, ataukah waktu sebelum dia itu sudah memang sakit atau bagaimana Pak? Ada keluhan atau gimana ini? Waktu itu ya? Siap. Katanya itu kalau ketemunya ya sebelum masang APD gitu di parkiran, terus kumpul briefing tuh ketemu. Terus ya orangnya ramah, memang ramah banget, baik banget. Terus orang puskesmas itu yang tempat kami bertugas itu ngerasanya gini, kemana mas itu kok nggak ada hari ini? Kami juga bertanya-tanya kan, belum dikabari itu Pak, waktu beliaunya nggak ada tuh belum dikabari itu kan. Terus katanya waktu setelah dikabari itu orang puskesmasnya ngomong, loh mas itu, padahal orangnya itu ringan tangan gitu loh Pak, terus ramah juga. Ya orang puskesmas seneng pokoknya intinya sama Mas Dikma itu tadi. Terus iya terpapar COVID itu tadi ya beliau. Itu terkenal pada waktu saat bertugas ya, jadi memang saat menjadi bertugas, relawan ya. Menjadi relawan. Belum selesai itu, baru setengah bulan bertugas. Setengah bulan? Baru setengah bulanan. Terus akhirnya langsung sakit itu. Sakit, dia. Kalau menurut nggak salah saya itu faktor penanganan atau memang dari dia punya penyakit bawaan? Punya atau penyakit bawaan. Oh ya, di situ lah ya. Nah ini ada pertanyaan bagi saya. Kebetulan kan ya, apakah di dalam pada saat mengisi formulir atau screening dan sebagainya itu ada catatan-catatan? Biasanya kan ada catatan nih, kalau kita mau vaksin aja ada catatan formulir relawan maksudnya. Kan ada penyakit bawaan penyakit itu ada isinya itu ya, pengisiannya ada. Persetujuan orang tua sih, terus kayak kondisi dan lain-lain itu kan yang kayak kami sebelum nugas itu kan di swab semua Pak, di swab. Kalau aman ya lanjut gitu. Kalau penyakit bawaan ya A B C D E F G pasti banyak penyakit bawaan. Karena kan ya mungkin banyak ya. Jadi kita mencoba, artinya kita bukan manusia tidak menjudgment itu jelek atau tidak enggak. Artinya kan kita juga apa istilahnya ya meminta agar tidak terjadi kesalahan. Antisipasi. Nah, artinya memang benar-benar diterjunkan itu memang benar-benar orang yang benar-benar sehat. Iya. Gitu. Kadang keinginan lebih kuat daripada dia menendam ada di dalamnya ada yang sakit. Kadang-kadang faktor-faktor itu mungkin Mas Dikma juga sama melakukan itu. Keinginannya lebih besar, dia tidak menyadari bahwa dirinya juga sakit. Mungkin ini mungkin ini juga perlu disadari dari dinas kesehatan juga, artinya bahwa tidak asal menerima dan sebagainya gitu, maksud saya gitu. Nah, kita masih ngomong sama Mas Dikma, pada proses itu saat dinyatakan meninggal, ini bagaimana respon dari teman-teman? Pasti kaget semua, apalagi saya kan koordinatornya teman-teman. Ya. Kan kami sebelum pelaksanaan itu kan ada pembagian vitamin. Nah, totalnya 12 mahasiswa yang sudah dibagikan 11. Terus Mas Dikma ini belum ngambil, posisinya beliau masih ada waktu itu. Terus ini vitamin siapa sama saya sampai kayak gitu kan. Terus Mas Dikma nanti aja diambil gitu. Terus nggak diambil. Ternyata udah nggak ada beliau. Saya juga shock. Ya Allah, vitaminnya masih sama saya tapi beliaunya udah nggak ada gitu loh. Ya? Terus yang untuk koreksi untuk penyakit bawaan tadi Pak, itu kalau saya nggak salah ketahuannya setelah beliau terpapar. Jadi mungkin sewaktu mengisi latar belakang penyakit dan lain-lain, waktu mengisi pendaftaran, ya mungkin waktu itu dia nggak tahu kalau dia sedang mengidap penyakit itu. Aduh, seru juga nih. Tapi harus diakui ya, artinya bahwa teman-teman relawan memang
ya boleh dikatakan sebagai ya pahlawan menurut saya, karena mereka ibaratnya bertempur, mereka harus di garda paling depan, siap. dan riskan untuk terkena lebih cepat Setiap daripada hari kita ketemu ribuan orang. kalau kita Bener. ketemu mungkin masih OTG, kita masih safety dan sebagainya, tapi kalau relawan sudah langsung dengan berhadapan Sehari dengan 1000-an, Iya, 2000, berbagai itu. 3000. Iya. Nah, Sasaran vaksin. proses pada waktu itu setiap hari menerima bukan pasien ya, menerima dalam proses Peserta vaksin. peserta vaksin itu per hari berapa? Per hari Hmm, terbanyak 3000. terbanyak 3.000. Siap. Wow. Tenaga 100. 3000 itu tenaga 100 tenaga. berarti Itu satu- terbagi-bagi. Iya, Tapi iya, kan? sudah terbagi-bagi injeksi, screening, observasi dan lain-lain. TTV. 3.000. Wah, jam penugasan? Tergantung sistemnya dia di tempat itu cepat atau enggak. Kalau sistemnya cepat dan masanya datangnya enggak ngaret-ngaret gitu Pak, maksudnya itu cepat juga selesainya. on time ya, Iya, on time ya. misalnya on time ya on time juga selesai. Tahu lah. Iya gitu. benar. Biasa kalau Tapi kalau pengalaman saya paling cepat 1000 satu hari itu jam setengah 12 selesai itu di rumah sakit DKT. Cepet banget karena orangnya ada yang ngomong, Mbak saya udah dari subuh datang di sini tidur di musola. Sampai kayak gitu demi vaksin loh Pak. Vaksin. Saya salutnya di situ sih. Iya. itu nggak bisa ditukar dengan duit ya. Gimana? Nggak bisa ditukar duit ya. Terus semangat vaksinnya berarti ya alhamdulillah gitu. Berarti masih mau Mudah-mudahan lah. meningkatkan. Ini mudah-mudahan sebagai catatan alam ibadah lah ya, mudah-mudahan ya. Dari hal-hal tersebut kadang-kadang itu kan saya katakan sukanya bukan lah, dukanya sekarang kita ngomong masalah dukanya yang bisa menyentuh kadang-kadang, apakah itu mungkin faktor kelelahannya mungkin ataukah bertatap muka dengan mereka atau gimana itu? Ada. Waktu saya kan bagian tensi. Waktu saya bagian tensi itu ada ibu-ibu sudah berumur sekitar 40 menuju 50 tahunan gitu Pak, ngomong gitu ke saya, Mbak saya punya riwayat tensi tinggi gitu. Terus kalau bisa diloloskan aja Mbak, kan nggak tahu kalau awam ya nggak tahu kan sebenarnya kan ada batasnya sendiri ya Pak ya, kalau misalnya tanda-tanda vital tuh berapa, kok bisa diloloskan aja karena saya mau daftar kerja lagi Mbak habis di PHK di sebelumnya. Iya mungkin saya kayak wah aduh berat ini. Takutnya kan soalnya beliau kan punya bawaan hipertensi itu tadi. Terus akhirnya saya jelaskan, Ibu saya tensi dulu, semisal Ibu tensinya tinggi nanti saya minta tunggu 15 menit biar siapa tahu tensinya turun, mungkin karena kepanasan cuaca tinggi. Nanti semisalnya tetap tinggi, Ibu nggak bisa divaksin, bukan masalah tanggung jawab Ibu apa gimana, tapi itu yang dipertandatangan di situ atas tanda-tanda vital itu saya Bu. Juga nanti kalau misalnya Ibu tetap dipaksa untuk vaksin tapi tensinya melebihi batas, itu efek sampingnya juga ke Ibu gitu. Saya jelaskan gitu, terus ya udah Mbak saya ditensi dulu. Terus setelah ditensi ya lolos, nggak tinggi banget tapi ya. tinggi. Alhamdulillahnya itu sini untung alhamdulillahnya masuk ya. Iya. Kayak berarti dampak di COVID ini di pekerjaan juga. Terus sekarang kan apalagi vaksin untuk syarat utamanya syarat semuanya pokoknya hampir semuanya syarat vaksin. Iya. Saat ini masih jadi relawan atau sudah diganti? Rolling. Oh, sudah rolling. Tapi pada saat nanti ada pemanggilan atau mungkin tugas-tugas di kuliah sudah bisa minimal bisa ditinggal, siap juga ya dipanggil ya? Siap juga ya? Siap. Wah, ini kadang-kadang. Nah, selain itu juga mungkin ya, kalau kita melihat daripada penyakit ini sendiri ya. Anda sebagai calon dokter nih. Amin. Ya, calon dokter nih, insya Allah. Insya Allah. Kalau melihat daripada animo masyarakat sendiri, itu bagaimana? Satu itu. Yang kedua, kepercayaan terhadap mungkin tim medis, mungkin kepercayaan masyarakat sama medis gitu. Sama, contoh misalnya mau daftar nih, wah uji relawan ini kan kadang-kadang itu
Nah, untuk menyiasati hal-hal tersebut maksud saya. Jadi apakah mungkin kan ada yang Anda pun terlalu payah dan sebagainya, bisa rotok judes sidik. Ya. Gimana nih? Atau gini dulu, jangan dijawab ya. Kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita akan kembali di BBM. Salam inspirasi. Kembali lagi di BBM Bincang Bareng Memo. Nah, oke Mbak Salsa, saya kembali lagi di pertanyaan pertama selanjutnya tadi ya. Kadang-kadang itu kan untuk menyiasati ya. Anda mungkin namanya manusia kan bisa jengkel karena faktor di rumah, mungkin telat kiriman orang tua, mungkin juga terlalu lelah menghadapi berbagai macam perilaku yang pendaftar vaksin itu kan kadang-kadang bisa membuat Anda jenuh dan sebagainya. Dan itu juga berpengaruh pada yang Anda hadapi juga. Ini bagaimana ini menyiasatinya? Misal kayak ada yang kayak tadi itu hipertensi tuh kebanyakan hipertensi kan karena kan perusahaan-perusahaan orang-orangnya sudah agak berumur gitu Pak, yang divaksin tuh agak berumur, ternyata hipertensi, udah hipertensi gagal lolos untuk vaksin, terus malah gini, udah Mbak, saya dilolosin aja, saya kan mau ngikutin anjuran pemerintah untuk vaksin, jadi alasannya sebenarnya itu gitu. Lah saya kiranya kan kayak lah vaksin kan untuk diri sendiri gitu loh, untuk kesehatan diri sendiri, terus udah diloloskan aja pokoknya, saya nggak apa-apa wes kalau misalnya ada kenapa-napa nanti nggak apa-apa wes, saya tanda tangan. Terus saya jelaskan, mohon maaf Pak, Bapak memang nggak apa-apa, Bapak karena Bapak nggak tanda tangan untuk pertanggungjawaban tanda-tanda vital ini, yang tanda tangan itu kami yang petugas screening Pak, saya memang gitu akhirnya. Terus kayaknya ya udah kalau gitu saya aja yang tanda tangan, mohon maaf Pak, tapi ini untuk yang latar belakang kesehatan yang bisa menyetujui atau tidak menyetujui untuk vaksinnya itu. Terus ya kayak gitu itu Pak banyak. Terus ya nanggepinnya gimana? Ya memang sudah harus disiapkan seperti itu, nggak boleh kayak ke artis gitu ya. Gimana? Ke artis itu. Artis kan di rumah ada bermasalah pokoknya harus tetap. Iya. Karena kan dia apa namanya? Memang kita di pelayanan. Terus sudah dari perkuliahan juga udah dikasih tahu, nanti kita tuh berhadapan dengan pasien yang wataknya itu macam-macam gitu, isi kepalanya itu macam-macam, nggak mungkin kita kayak mau ngedumel pasti kayak dikit gitu, tapi ya nggak boleh dilampiaskan apa gimana, nggak boleh, maksudnya ya udah disiapkan aja, pasti ada yang kayak gitu tuh, nggak mungkin nggak ada. Apalagi nanti setelah dunia pekerjaan. Ini kan kadang-kadang juga saya kembali masalah orang tua nih ya. Ya. Kadang-kadang orang tua itu kan namanya mendengar sesuatu yang berisiko tinggi, apapun pasti orang tua kan akan berpikir 1000 kali juga. Nah, kadang-kadang itu kan apalagi orang tua di Batam ya sekarang ya. Iya, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sama. Jauh nih. Iya. Jadi bertanya. Selalu bertanya. Ada rasa kangen nggak kadang-kadang nih? Kalau kangen pasti ya? Namanya orang tua yang biasanya tiap hari ketemu, tiap hari makan bareng, duduk di rumah, terus sekarang jauh, apalagi kumpulnya saya sekarang sama yang seperti itu. Karena ada cerita mungkin dari Mbak Salsa juga ada cerita, mungkin bisa disampaikan ya, artinya gini. Kenapa sih punya keinginan akhirnya pengen balik nih, artinya pulang ya, selain sebagai kangen ya. Kadang-kadang itu kan dengan saat ini bagaimana akhirnya saya harus pulang dulu nih, break dulu. Apakah ada cerita atau gimana ini? Jadi sebenarnya saya nggak mau pulang Pak. Karena insya Allah akhir September ini, jadwal perkuliahan itu sudah masuk. Tapi kita nggak tahu masih online atau daring gitu kan Pak. Jadi kenapa saya memutuskan pulang yang awalnya nggak mau pulang karena nanggung gitu. Soalnya saya punya teman sama-sama satu relawan gitu Pak. Beliau itu sewaktu menjadi relawan dikabari orang tuanya nggak ada, seperti itu kan. Setelah selesai orang tua dimakamkan, dia bertugas kembali, terus ketemu saya waktu istirahat dari kegiatan istirahat sholat zuhur. Dia ngomong ke saya kayak gini, Salsa, kalau kamu sempat untuk pulang walaupun bentar,
pulang gitu loh. Maksudnya jangan kayak aku, jangan kayak saya, maksudnya jangan kayak dia maksudnya. Kenapa Mbak, saya bilang gitu kan. Ya itu nggak bisa pulang, terus dan nggak mau pulang, terus pas pulang tiba-tiba orang tua nggak ada, padahal aku masih sama-sama Jawa Timur gitu. Ya. Yang harusnya bisa pulang deket. Sedih juga nih. Apalagi orang tua yang di Jauh. nah jauh sekali, deket Sumatera sana orang tua saya. Terus akhirnya saya mikir, wah iya takutnya nggak sempat, atau jangan dulu lah, tapi nanti ya. aja. Semoga semua sehat, amin. itu yang kita inginkan. Ya, tadi juga nih ya. Jadi cerita Mbak Salsa juga kadang mudah-mudahan menjadi salah satu inspirasi. Artinya untuk menentukan sesuatu profesi memang harus ada resikonya. Itu yang diambil. Semuanya beresiko. Dalam itu. hidup kita juga beresiko. Betul, apapun. Ini kadang-kadang kita aja ya, mungkin kita aja yang kadang-kadang tidak melihat hal itu sebagai resiko. Padahal itu sebenarnya juga resiko juga. Gitu. Memang resiko. Sebenarnya memang resiko. Iya. Nah, dengan hubungan, bukan hubungan artinya dengan proses Anda juga belajar, proses belajar dan mengajar, bukan mengajar, proses belajar Anda di IKA saat ini Anda mengganggu nggak dengan sebagai seorang relawan? Alhamdulillahnya kami dimintai untuk bertugas itu sewaktu lagi libur semesteran. Saya juga mikirnya mau relawan ini karena ngapain dia libur, kalau pulang ntar biaya tiket mikirnya gitu kan, biaya tiket gini-gini. Terus akhirnya sebelum yang mikir itu tadi Pak, mau pulang sebelum mikir itu tadi, akhirnya ada pas itu kebetulan ditawari sama IIK yang mau relawan. Akhirnya kami bertugas. Terus ada beberapa sebagian udah masuk nih kan Pak, terus masih tetap mau jadi relawan. Terus alasannya kenapa masih mau jadi relawan, maksudnya nggak apa-apa perkuliahan selama nggak di jadwal perkuliahan, dia nugas kan sukarela harinya apa bisanya, terus dijadwal gitu. Jadi nggak semena-mena kayak setiap hari hari ini kamu nggak saklek gitu loh Pak, nggak pokoknya fleksibel lah, yang bisa bertugas siapa gitu. Jadi akhirnya ada yang masih kayak gitu tuh, ada. Semangat banget saya lihat gini. Nah sekarang gimana ya kalau kita kadang-kadang kita juga pengen sebenarnya artinya memberikan kontribusi terhadap Anda sebagai seorang relawan, minimal ucapan terima kasih. Kita juga menghadirkan Anda kan, biasanya kita di media adalah memberikan satu apresiasi. Kita terima kasih Pak. Bertalkshow ini, podcast ini tujuan kita adalah masyarakat biar paham juga sebenarnya. Iya. Kadang-kadang mohon maaf, artinya mereka kan melihatnya di satu sisi artinya mereka proses bekerja saja, padahal mereka tidak paham bagaimana mereka harus duduk dan sebagainya. Maklum. Itu kan ya itulah, Anda harus maklum juga. Tapi ini kita terima kasih daripada sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat ini. Saya mewakili ya. Siap. Ya. Nah mungkin kita nanti sebelum mengakhiri daripada perbincangan ini, ada sesuatu yang perlu disampaikan tidak? Artinya kepada masyarakat, kepada teman-teman mungkin, karena mau tidak mau, suka tidak suka bahwa kita membutuhkan seorang relawan. Yep. Ya, bukan kenapa, memang salah satu faktor adalah memang kekurangan tenaga memang ya, apalagi yang kedua memang ya faktor siapa lagi kalau tidak dibantu oleh orang-orang yang punya komitmen dan punya kepedulian. Ya. Kalau pesan saya untuk mungkin warga masyarakat ya Pak, masyarakat atau warga umum itu ya jaga protokol kesehatan, paling penting itu cuci tangan, jaga jarak itu kan. Terus seperti biasa, terus kayak nggak minta dihargai sih, maksudnya kayak gimana ya, nggak minta dikasih apa, maksudnya cuma dihargai aja. Keputusan medis itu nggak mungkin kami asal-asalan gitu kan ya, berkaca sama yang pengalaman tadi itu loh Pak, maksudnya. Nah terus untuk teman-teman relawan, terima kasih, kok dari saya terima kasih, dan tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan kemanusiaan ini, karena kalau bukan kita yang punya background kesehatan, siapa lagi yang bisa membantu. Dan memang yang namanya pemuda itu kan agent of change ya siap. Dan harus siap memang. Oke.
Oke, Mbak Sasha, terima kasih banyak. Siap, terima Ngobrol kasih singkat kembali. ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi. Ya. Mungkin juga teman-teman yang saat ini mungkin menonton di BBM. Mudah-mudahan apa yang diciptakan kita semuanya, yang paling terakhir mudah-mudahan pandemi juga hilang gitu ya. Semua Amin, di sektor amin. semua pada lumpuh ini ya. Iya, ekonomi. Tapi hanya satu parah. yang nggak bisa lumpuh itu, cinta. Cinta pada sesama, cinta pada orang tua. Siap. Kan betul kan ya? Iya, siap. Oke, terima kasih Mas Sasha. Terima kasih kembali Bapak. Jangan kemana-mana, terus pantau di BBL. Jangan lupa, salam sehat, salam inspirasi, dan jaga prokes.